Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Forum Komunikasi Doa Bangsa. Ini nih Pak, kita ini memang melihat situasi sekarang ramai sekali ini peristiwa COVID-19 ini. Ini dampak COVID-19 ini Pak yang kalau kita lihat ini kan sedang melanda seluruh dunia nih. Ditanggapi oleh Badan Dunia Internasional FAO dalam bentuk peringatan agar tiap negara mengamankan pangannya masing-masing. Tanggapan ini juga kan menyusul setelah PBB merilis informasi tentang ketersediaan pangan. Dan terhadap ini juga Pak Presiden Jokowi juga mengingatkan yang sama. Begitu pula tanggapan MPR. Nah, terhadap peringatan-peringatan ketersediaan pangan ini, baik internasional maupun lingkup nasional, bagaimana tanggapan Bapak selaku Ketua Umum FKDB yang sebelum fenomena global COVID-19 pun sudah teriak ya dengan hashtag kedaulatan pangan pasti terbukti. Ini bagaimana Pak kontribusi FKDB-nya ini seperti apa ini Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak? Ya. Pertama-tama saya sampaikan hashtag kedaulatan pangan pasti terbukti karena itu didasari oleh kemampuan FKDB yang bergerak di bidang on-farm punya kemampuan memproduksi khususnya padi yang di atas rata-rata produksi nasional. Itu komitmen apa yang disampaikan dengan hashtag kedaulatan pangan pasti terbukti. Jadi data itu yang menggiring kami mengatakan hashtag kedaulatan pangan pasti terbukti. Terima kasih Pak. Dimaksud itu tadi di atas produksi nasional ini berapa kemampuan FKDB Pak dalam hal ini? Kita target 8 ton per hektar rata-rata. Jadi average 8 ton, ada yang nanti di bawah 8, ada yang di atas, tapi rata-rata produksi yang dikerjakan oleh FKDB adalah 8 ton. Adapun apa yang tadi ditanyakan dari rilis FAO, kemudian juga Presiden kita, Ketua MPR juga telah menyinggung masalah ketersediaan pangan. Ini memang satu jawaban dari situasi dampak COVID-19 ini. COVID-19 kapan akan berakhir? Sampai hari ini belum ada yang bisa memastikan kapan berakhirnya, namun apapun yang terjadi ke depan, kita harus antisipasi kebutuhan pangan nasional harus terpenuhi. Sehingga apa yang disampaikan oleh FAO, PBB, yang disampaikan oleh Presiden kita, yang disampaikan oleh MPR, dan lembaga-lembaga yang terkait, yang memperhatikan tentang pangan, ini kami FKDB akan terus mendukung itu, mengimplementasikan di lapangan kesehari-harian. Kita bergerak menanam padi dan meningkatkan produktivitas khususnya padi. Terima kasih Pak. Ini kalau melihat dari reaksi internasional tentang ketersediaan pangan ini, Bapak sendiri ini membaca apa kiranya yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini, Pak. Silakan Pak, gimana? Ya, pemerintah ya tentu saja. Pemerintah kan sudah ada standar operasional regulasinya yang diberikan kepada lembaga-lembaga terkait, dalam hal ini Kementerian Pertanian, Bulog, kemudian juga lembaga-lembaga benih dan lain sebagainya. Nah, kami salah satu ormas, organisasi massa, Forum Komunikasi Doa Bangsa yang komitmen juga terhadap budidaya padi, komitmen terhadap ketersediaan pangan. Maka sudah waktunya seluruh komponen, bukan hanya Kementerian Pertanian, bukan hanya Bulog, ormas pun harus dilibatkan dalam pembangunan ketersediaan pangan secara masif. Juga lembaga-lembaga lain seperti Polri, TNI, dan lembaga-lembaga lain ini harus langsung segera terjun ke bawah untuk menjamin ketersediaan pangan khususnya
di lumbung-lumbung pangan yang ada. Terutama nanti bagaimana bisa mempertahankan produksi gabah, produksi padi ini rataan per hektarnya harus meningkat. Jadi kalau tidak meningkat, kalau misalnya rataan produksi gabah per hektar, luasan per hektar rata-rata di Indonesia tidak meningkat sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sama dengan ini kemunduran. Sehingga ini harus meningkat. Maka Forum Komunikasi Doa Bangsa menjamin ya, dengan toolnya yang dimilikinya sanggup rataan produksi gabah nasional bisa mencapai 8 ton per hektar per musim. Terima kasih Pak. Ini dilihat dari kemampuan FKDB ya, yang bisa sampai ke 8 ton gabah nih per hektar. Ini bisa dijelaskan Pak, misalkan bagaimana itu FKDB bisa ada kemampuan seperti itu, bagaimana itu Pak? Ini data, kita punya data, kita punya uji coba selama 3 tahun terakhir di berbagai wilayah, khususnya yang dimaksud dengan 8 ton ini juga memang sawah kelas 1 ya, kelas 1 yang airnya juga cukup. Tapi kalau sawah-sawah yang memang tidak kelas 1 tentu saja ini di bawah. Nah kemudian saya lebih karena kalau udah berbicara kemampuan ini ada bicara data, kita bicara data. Sekarang yang kita kerjakan adalah di Cirebon, di Karawang, di Kabupaten Majalengka, di Indramayu. Nah ini yang sedang dikerjakan, termasuk juga di daerah Jawa Tengah, daerah Sukabumi, daerah Kalimantan Tengah, di Pulang Pisau, dan ini sedang dikerjakan seperti itu. Kemudian juga saya melihat karena ini untuk kebutuhan dampak daripada COVID-19 ini, seyogianya seluruh desa-desa ini ada kantong-kantong daripada ketersediaan pangan. Sekurang-kurangnya satu desa ini 20 ton per satu desa. Kalau ini dikalikan dengan jumlah desa di seluruh Indonesia yang 87.000, ini kurang lebih ya 1,7 juta ton. Nah, kalau per desa ada ketersediaan pangan 20 ton, ini sangat optimis bahwa Indonesia tidak akan terjadi kelangkaan pangan. Bagaimana caranya desa-desa ini menjadi kantong-kantong pangan? Tentu saja bukan pangan yang dibeli yang dimaksud, bukan pangan yang dibeli, tapi pangan yang diproduksi. Jadi ingat satu kali lagi bahwa ketersediaan pangan ini harus pangan yang diproduksi, ditanam, bukan pangan yang dibeli dari satu tempat ke tempat lain, bukan begitu, tapi ditanam. Nah, ada desa yang memang tidak ada sawahnya secara otomatis, tapi juga ada desa yang surplus lokasi sawahnya, maka desa yang surplus ini akan menyuplai desa yang minus. Dan ini karena data, kalau tidak salah, data luasan lahan Indonesia kurang lebih 7,3 juta hektar sawah untuk penanaman padi. Ini kalau 2 musim sama dengan 14.600.000 hektar. Kalau itu dikalikan 2 musim per tahunnya sama dengan 14.600.000 hektar panen. Nah, bisa dikalikan rataannya 8 ton, ini cukup luar biasa signifikan. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Berarti ini sektor yang memang dijalankan oleh FKDB ini pada posisi budidayanya ya Pak ya? Budidaya. Dari budidaya itu berarti kan nanti ada produksinya beras ujungnya. Ya. Nah ini bagaimana untuk pendistribusian berasnya Pak? Nah saya kira kalau pendistribusian instrumen-instrumen ini sudah ada, dan kita tidak terlalu sulit. Yang susah ini adalah justru bagaimana media tanam ini terkondisi dengan baik, karena ini ujinya media. Jadi ya kita manusia hidup ya,
yang harus baik ini kan media hidup kita, gitu ya. Samalah peternakan juga. Kalau bagaimana supaya peternakan baik, media lingkungan atau media daripada peternakan itu harus baik. Sama menanam padi pun, media untuk menanam padi ini harus qualified, harus nilainya A, harus baik. Nah, kami dengan tool yang kita miliki, yang pertama itu media tanahnya. Bagaimana tanahnya ini menjadi tanah yang asalnya tanah biasa-biasa menjadi tanah yang sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pola tanam. Dan yang ketiga, selanjutnya itu sih sudah kebiasaan para petani seumumnya melaksanakan. Jadi tidak ada kesulitan yang berarti. Ya, yang penting medianya ini baik. Nah, setelah medianya baik, nah insya Allah di situ akan lahir budidaya yang baik. Terima kasih Pak. Tadi Bapak menyebutkan ini ada semacam wacana ya, atau rencana mungkin program pemerintah ya, lumbung pangan desa yang 20 ton beras ya per lumbung pangan desa gitu. Ya. Nah itu gimana teknisnya Pak? Bisa misalkan FKDB ngambil peran di situ seperti apa Pak? Ya. Kalaulah FKDB diberi kepercayaan oleh pemerintah, tentu saja rule-nya, SOP-nya, regulasinya, semuanya pemerintah yang akan mengaturnya. Kita menjadi kepanjangan tangan, menjadi pembantunya pemerintah untuk melaksanakan itu. Yang jelas, di desa itu kita petakan ada berapa luasan lahan yang bisa ditanam. Dan itu langsung dibina, diarahkan, kemudian kita juga terjun di situ, sehingga di atas sawah di satu desa ini harus menghasilkan rataan sampai 8 ton untuk sawah kelas 1. Tentu saja untuk sawah kelas 2-nya dia akan turun kurang lebih sekitar 6 ton, kelas 3-nya itu kurang lebih rataannya 4 ton. Tapi semuanya ini bisa dimonitor secara langsung. Jadi nanti efektivitasnya desa itu, desa lumbung pangan ini memproduksi gabah, memproduksi padi secara maksimal. Setelah itu hasilnya didistribusikan. Ya, gabah atau beras bukan disimpan, tapi disirkulasikan. Jadi panen sekarang masuk ke desa, kemudian begitu panen kedua, beras yang ada di gudang desa ini dikeluarkan, masuk yang baru, begitu circle berputar. Jadi beras tidak boleh disimpan terlalu lama, rasanya kurang enak. Kalau dalam kaitan budidaya Pak, 20 ton beras itu berapa luasan hektar kalau FKDB ini garap Pak? Kalau ini ya di kurang lebih sekitar 20 dibagi 8 ya, berarti 2 hektar setengah untuk tanah kelas 1. Terima kasih Pak. Ini kelihatan juga profil Bapak di internet, juga FKDB ya di medsos ini cukup gencar pula nih di program FKDB On-Farm nih Pak. Ini kelihatan juga, apakah ini sudah pernah ditawarkan Pak di ke pemerintahan itu Pak? Kita kan kalau mau berbuat baik aja. Kenapa harus teriak-teriak? Kalau kita punya kemampuan, mampu saja. Kenapa harus teriak-teriak? Biarlah nanti seluruh stakeholder mengetahui di lapangannya. Yang pertama stakeholder ya masyarakat desa, penyuluh, balai penyuluh pertanian, dinas pertanian, bulog, ya, kemudian binmas, selanjutnya ya, yang ujungnya Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Itu secara otomatis kalau memang ada data, fakta di lapangan, ada hasilnya, ya kita nggak usah khawatir. Nah inilah yang dikerjakan oleh FKDB On-Farm. Dan FKDB On-Farm ini kan sudah bergerak kurang lebih 3 tahun, sedikit demi sedikit dalam tahapan uji coba. Nah 2020 ini insya Allah penanaman kedua, musim kedua ini kita targetkan sekitar 200 sampai 300 hektar untuk penanaman kedua ini. Kita lihat ininya 200 sampai 300 hektar. Nah, kalau 200-300 hektar terbukti berhasil,
sehingga stakeholder mengetahuinya secara otomatis seperti itu. Dan setelah 200-300 hektar kita naikkan mungkin 1.000-2.000 hektar dan seterusnya, sehingga FKDB seirama dengan program pemerintah. Tapi kalaulah pemerintah juga memberi kepercayaan kepada FKDB, maka FKDB dengan senang hati, karena memang kedaulatan pangan, program pangan ini didengung-dengungkan sejak kami Koperjomin mendukung Pilpres Pak Jokowi Maruf Amin, perhelatan di pemilihan presiden pada waktu itu, yang terus-menerus turun ke desa, ke berbagai daerah, berbicara tentang kedaulatan pangan dan seterusnya. Dan ini datanya ada semua dari TKN, ya, dengan nomor registrasi 594. Jadi kita punya nomor registrasi TKN, ya, relawan TKN nomor 594, dan data laporan semuanya udah saya serahkan ke TKN, ya, semuanya. Bahkan saya sampaikan dengan Pemda Jawa Barat, juga saya sampaikan melalui Dinas Pertanian, seluruh data sudah saya berikan. Kita punya kemampuan meningkatkan produktivitas pangan nasional. Terima kasih, Pak. Terima kasih.